Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semuanya, it's me Nelsi. Terima kasih telah hadir kembali untuk menonton video saya. Yang belum berlangganan, tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Kali ini yang akan saya bahas berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Yang akan saya bahas bukanlah tentang bahasa Inggris, melainkan salah satu materi di mata kuliah saya, yaitu fikih siasah. Apa itu fikih siasah? Bagi teman-teman yang belum tahu, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Materi fikih siasah yang akan saya bawa dalam video ini adalah salah satu judul makalah saya, yaitu Hubungan Internasional dan Hubungan Diplomatik dalam Islam. Sebenarnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya, sekaligus untuk sharing dan berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya masih dalam tahap belajar dan insya Allah akan tetap terus belajar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke pembahasan inti makalah saya, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu fikih siasah secara umum. Dalam ajaran agama Islam, bukan hanya tentang ubudiyah ataupun ilahiyah saja yang dibahas, melainkan ada juga dibahas dan diatur tentang kemaslahatan umat dalam ajaran agama Islam. Salah satunya adalah tentang fikih siasah. Pengertian fikih siasah terbagi menjadi dua kata, yaitu fikih dan siasah. Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu faqaha yufaqihu fiqhun, yang artinya paham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan hukum syara yang bersifat amaliyah dan digali dengan dalil-dalil yang rinci. Kemudian siasah secara bahasa berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, memerintah, membuat kebijakan ataupun politik. Dilihat dari pengertiannya secara bahasa, siasah itu bertujuan untuk membentuk ataupun mengatur ataupun membuat suatu kebijakan di suatu negara demi tercapainya kemaslahatan bersama. Nah, dari pengertian fikih dan siasah dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siasah adalah salah satu aspek dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan ataupun pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bersama. Seperti yang kita ketahui, setiap disiplin ilmu itu pasti memiliki sumber hukum. Lalu, apa sumber hukum dari fikih siasah itu sendiri? Sumber hukum dari fikih siasah adalah Al-Quran, hadis atau as-sunnah, peninggalan-peninggalan kaum muslimin terdahulu, itu bisa seperti adat istiadat, budaya, maupun pemikiran-pemikiran para pakar, serta aturan-aturan yang dibuat pada masa lampau. Kemudian masuk ke ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup fikih siasah itu secara sederhana terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, siasah dusturiyah, yang kedua, siasah dauliyah, dan yang ketiga, siasah maliyah. Nah, materi makalah yang akan saya bawa dalam video ini itu termasuk dalam siasah dauliyah. Siasah dauliyah adalah hubungan internasional atau hubungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam Islam. Dasar-dasar siasah dauliyah ada 8 macam. Yang pertama adalah kesatuan umat manusia. Walaupun manusia itu berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bangsanya, berbeda tanah air, bahkan berbeda keyakinan ataupun agama, tetapi tetap satu dalam kesatuan umat manusia sebagai makhluk Allah. Yang kedua adalah al-adalah atau keadilan. Manusia itu harus adil, baik itu kepada dirinya sendiri, kepada temannya, kepada keluarga, bahkan kepada musuhnya juga harus tetap bertindak adil. Yang ketiga, al-musawah atau persamaan. Setiap manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama, walaupun dia berbeda-beda latar belakang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang keempat, karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Manusia dilarang ataupun tidak diperbolehkan untuk merendahkan manusia yang lainnya. Yang kelima, tasamuh atau toleransi. Manusia menolak permusuhan dengan yang berbeda latar belakang ataupun berbeda keyakinan dengan dirinya. Yang keenam, kerjasama kemanusiaan.
Manusia adalah makhluk sosial yang mana ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketujuh adalah kebebasan ataupun kemerdekaan, atau dalam bahasa Arabnya itu al-huriyah. Manusia itu memiliki kebebasan, tapi kebebasan yang terkontrol dan tetap bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah perilaku moral yang baik. Kenapa harus moral yang baik? Karena dengan moral yang baik akan tercipta hubungan yang baik pula. Nah, itu adalah 8 dasar-dasar dari siasah dauliyah. Oke, sekarang masuk ke pembahasan inti makalah saya. Ini makalah saya, judulnya Hubungan Internasional dan Hubungan Diplomatik dalam Islam. Rumusan masalah dalam makalah saya yang pertama adalah bagaimana hubungan internasional dalam Islam. Yang kedua, bagaimana perspektif Islam terhadap hubungan diplomatik. Yang ketiga, bagaimana hubungan internasional dalam Islam di waktu damai. Yang keempat, bagaimana hubungan internasional dalam Islam di waktu perang. Dan yang kelima, bagaimana perspektif Islam terhadap politik luar negeri. Masuk ke subpembahasan yang pertama, yaitu hubungan internasional dalam Islam. Dalam ajaran agama Islam, hubungan internasional ataupun hubungan antar negara itu adalah kewajiban yang harus dijalankan untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri. Meskipun bekerja sama dengan negara lain, dalam ajaran agama Islam, pangkal perdamaian adalah tidak diperbolehkannya ikut campur ataupun mencampuri urusan internal masalah negara lain. Hubungan internasional itu mengacu kepada dua kondisi utama, yaitu kondisi damai dan kondisi perang, yang mana Islam lebih menekankan perdamaian dibanding peperangan. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang sangat relevan dengan hubungan internasional. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Lanjut ke sub pembahasan yang kedua, yaitu perspektif Islam terhadap hubungan diplomatik. Mengenai hubungan diplomatik dalam ajaran Islam, hal ini sangat diutamakan karena cara tersebut merupakan cara yang damai. Di zaman Rasulullah SAW telah banyak dilakukan beberapa hubungan-hubungan diplomatik. Interaksi-interaksi ini salah satunya adalah untuk membentuk suatu perjanjian perdamaian. Salah satu perjanjian yang sangat terkenal adalah perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian antara kaum muslimin di Mekah dan kaum Quraisy di Madinah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ia mengatakan bahwa hubungan diplomatik pada zaman Rasulullah SAW itu dalam pengertian dakwah dan menggunakan korespondensi surat terhadap raja-raja atau amir-amir. Tak hanya cukup dengan penulisan surat, Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan yang mengemban misi untuk menjelaskan dari isi surat tersebut. Beberapa nama sahabat yang pernah mengemban misi itu adalah yang pertama, Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk Raja Habasyah, yang kedua, Hatib bin Abu Balta'ah untuk Raja Mesir, yang ketiga, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi untuk Raja Persia, dan yang keempat adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi untuk Raja Romawi. Nah, surat-surat diplomatik ini itu berisi tentang ajakan untuk masuk agama Islam. Nah, dapat dilihat dari isi surat tersebut bahwa hubungan diplomasi dalam Islam merupakan kerjasama dengan cara yang damai dan secara implisit mengandung unsur-unsur dakwah. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai negara, umat Islam diharapkan mampu untuk menampilkan sosok yang simpatik dan sejuk, sehingga dapat menepiskan anggapan-anggapan bahwa agama Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan, melainkan agama Islam itu sebenarnya adalah agama yang penuh dengan perdamaian. Dan dalam Islam, diplomat atau utusan itu sangat dihargai, walaupun dia adalah non-muslim atau bahkan musuh Islam sekalipun.
Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan saat ia kedatangan tamu diplomat dari negara lain, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah seorang nabi palsu dan merupakan musuh agama Islam. Namun meskipun dia musuh agama Islam, Nabi Muhammad SAW tetap memperlakukan ia dengan baik dan melindunginya. Lanjut ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan internasional dalam Islam di waktu damai. Asas hubungan internasional dalam Islam adalah kedamaian dan saling membantu dalam kebaikan. Subjek hukum dalam siasah dauliyah adalah negara. Nah, negara sebagai subjek hukum tersebut memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dalam Islam itu dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang melakukan perjanjian harus memiliki kewenangan. Dalam hal ini, apabila suatu negara melakukan perjanjian, maka yang memiliki kewenangan adalah pemimpin ataupun kepala negara tersebut. Yang kedua adalah kerelaan. Setiap pihak yang melakukan perjanjian harus rela dan ikhlas dalam melakukan perjanjian, tidak ada unsur paksaan ataupun intimidasi dari orang lain ataupun negara lain. Yang ketiga, isi perjanjiannya tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat adalah penulisan perjanjian. Meskipun dalam Islam tidak dilarang perjanjian dilakukan secara lisan, akan tetapi secara tradisi ataupun kebiasaan, perjanjian biasanya ditulis ataupun dilakukan secara tertulis. Masing-masing pihak akan memiliki dokumen yang sah, yang mana dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat. Kaum muslimin itu wajib untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang ada dalam Quran Surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Lanjut ke sub pembahasan yang keempat, yaitu hubungan internasional dalam Islam di waktu perang. Dari buku Fikih Siasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, karya Muhammad Iqbal mengatakan bahwa dalam Islam, perang hanya boleh dilakukan jika dalam situasi yang sangat terpaksa atau adanya penolakan terhadap Islam yang diiringi dengan sikap benci, permusuhan, atau ancaman, ataupun adanya segala bentuk yang menghambat perkembangan Islam, baik itu menjurus kepada teror, intimidasi, dan sebagainya. Maka disitulah Allah memerintahkan umat Islam untuk berperang atau membela diri. Aturan perang dalam Islam. Yang pertama, pengumuman perang. Penyerangan secara tiba-tiba dan tanpa suruhan untuk memilih terlebih dahulu kepada pihak musuh itu dilarang dalam Islam. Artinya, sebelum berperang, umat Islam itu memberitahu dulu kepada pihak musuh bahwa akan terjadi penyerangan. Dan juga diberi opsi apakah ingin damai ataupun ingin tetap lanjut perang. Yang kedua adalah etika perang. Etika perang dalam Islam yang pertama, dilarang membunuh anak-anak. Yang kedua, dilarang membunuh wanita yang tidak ikut perang, serta dilarang memperkosanya. Yang ketiga, dilarang membunuh orang yang sudah tua yang tidak ikut berperang. Yang keempat, tidak memotong dan merusak pohon, sawah, ladang, dan alam sekitarnya. Tidak merusak binatang ternak kecuali untuk dimakan. Tidak menghancurkan gereja, biara, dan tempat ibadah lainnya. Dilarang mencincang mayat musuh dan dilarang mencincang bangkai binatang. Dilarang membunuh para pendeta dan para pekerja yang tidak ikut perang. Bersikap sabar, berani, dan ikhlas dalam berperang. Dan yang terakhir adalah tidak melampaui batas-batas aturan hukum dan norma dalam peperangan. Yang ketiga adalah tawanan perang. Tawanan perang adalah orang-orang yang tertawan oleh negara yang berperang, dan orang-orang tersebut sebagai penerapan prinsip-prinsip perlakuan yang sama seperti yang dilakukan musuh terhadap tawanan perang yang beragama Islam, yang oleh mereka itu dijadikan sebagai budak. Selain itu, perlakuan terhadap tawanan perang yang dijadikan budak pun harus sama dengan tawanan-tawanan lain. Warga negara musuh yang bertempat tinggal di negeri muslim itu tidak boleh ditangkap, karena mereka termasuk dalam golongan musta'min, yaitu orang yang dijamin keselamatannya. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam
negara muslim, meskipun sudah terjadi perang, ia tidak boleh ditangkap ataupun disiksa, melainkan harus tetap dilindungi. Lanjut ke sub pembahasan yang terakhir, yaitu perspektif Islam terhadap politik luar negeri. Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Agama membutuhkan negara, begitu juga sebaliknya, negara juga membutuhkan agama. Berdiplomasi ataupun bekerja sama dengan negara lain itu adalah salah satu bentuk hubungan sosial yang mana menjadikan agama ataupun wahyu Allah sebagai pedoman atau rujukan utama. Tujuannya adalah agar manusia itu dapat mencapai kebahagiaannya, baik secara material ataupun spiritual, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada masa kenabian, politik luar negeri atau strategi politik terhadap bangsa atau negara lain adalah berorientasi pada penjagaan perdamaian dan keamanan internal umat Islam. Politik luar negeri ditujukan untuk menjaga daerah-daerah umat Muslim agar tetap aman. Oleh karena itu, politik luar negeri Islam itu lebih menekankan pada penjagaan batas-batas teritorial wilayah negara Islam. Selain itu, politik luar negeri Islam juga bertujuan untuk jihad fisabilillah, yang mana dalam bentuk peperangan ataupun pertempuran secara islami yang tunduk kepada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan makalah saya. Hubungan internasional adalah sebuah proses interaksi dua negara atau lebih dengan melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang saling menguntungkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negara yang bersangkutan. Dan setiap bangsa atau negara harus memiliki prinsip untuk selalu menjalin hubungan dengan bangsa atau negara lain serta menjunjung kepentingan antar negara tanpa melupakan kepentingan nasional. Pada dasarnya, hubungan antara negara muslim maupun non-muslim ialah suatu perdamaian. Tidak ada perbedaan satu sama lain, yang berbeda hanyalah keyakinan. Maka selama tidak ada sebab yang menimbulkan peperangan, maka perdamaian wajib untuk dipertahankan. Perdamaian dalam suatu negara harus dieratkan untuk kemajuan sesama negara tersebut. Sekian pembahasan materi dari makalah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata yang saya ucapkan maupun dari materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas dalam video kali ini bisa bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman sekalian. Semoga bisa digunakan dalam kehidupan kita di dunia sehari-hari maupun bisa menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Thank you so much for watching. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Ali bin Abi Thalib said, "The most complete gift of God is life based on knowledge." Goodbye and see you on my next video. The end of words I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.